setiap saat, setiap hari, pokoknya nggak pernah putus. Itu dagangan saya laris terus Pak, habis terus. Bakso 8 kilo itu habis terus, nggak pernah sisa. Terus sampai ada orang bilang gini loh Pak, mbaknya itu kalau jualan merdukun ya kok larisnya minta ampun gitu Pak. Halo, Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ibu tolong diperkenalkan dulu namanya dan sekarang ada di mana? Oh iya, nama saya Mami Koriah Pak. Di mana sekarang, Bu? Saya tinggal di Kecamatan Toro, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Oh iya iya iya. Oke, kemarin itu ada kirim testimoni ke saya ya, tapi kan saya belum tahu secara lengkap seperti apa detail ceritanya. Nah, awal mula Mbak lihat video saya itu kapan ya, boleh tahu? Udah lama Pak, tapi kan dulu saya ya nggak menghiraukan gitu loh, ya saya lihat-lihat aja gitu. Lepas saya main HP lagi berapa hari lagi gitu Pak, kok saya tertarik mau nyoba, masa sih ATM bisa terisi sendiri tanpa kerja kan gitu Pak. Mhm. Saya mencoba tapi nggak saya hitung, ya pokoknya sambil jualan saya sholawatan gitu. Ya. Suatu malam itu saya sholat tahajud, saya begini, loh kan ini testimoni kan pasti bener, kenapa nggak saya niatkan gitu buat jualan biar laris gitu kan. Saya kan jualan bakso, Aha. itu biar laris. Boleh saya tiap hari itu sholawat niatnya supaya dagangan saya laris gitu. Mhm. Berapa hari saya membaca sholawat, setiap saat, setiap hari, pokoknya nggak pernah putus. Itu dagangan saya laris terus Pak, habis terus. Bakso 8 kilo itu habis terus, nggak pernah sisa. Pokoknya ya laris terus gitu. Tapi pas saya rasakan itu, kalau kerja sholawat saya itu Pak, berapa kan gitu loh, nggak tahu dapetnya berapa, ya pokoknya masih mana ya Pak, ya masih enak, nggak jualan gitulah, fokus ke sholawat gitu. Iya iya. Ibu sambil sambil jualan sambil salawat ya waktu itu ya? Terus menerus. Terus sampai ada orang bilang gini loh Pak, mbaknya itu kalau jualan merdukun ya kok larisnya minta ampun gitu Pak. Ya saya nggak bilang, ini bikinnya juga enggak, biarin orang mau bilang apa, yang penting saya kan berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu, percaya kalau sholawat itu bisa membuat laris dagangan saya gitu, kenyataan yang saya rasakan sendiri gitu kan Pak. Iya. Lepas Terus? waktu bulan Agustus, ya pas waktu bulan Agustus itu saya kan nggak punya uang, Ya. tapi masih jualan, tapi kehabisan uang tuh. Nah itu saya nggak punya uang, mau beli bensin itu nggak ada uang sama sekali. Ya. Ya saya niat saya itu ke ATM mau cek isi ATM saya. Nah. ATM yang nama saya itu nggak pernah saya isi, nggak pernah dapat transferan atas nama saya sendiri tuh pakai gitu. Ya saya nyoba ngecek, saya kaget Pak, loh kok ATM saya keisi 1.358.000 berapa gitu ya Pak. 1.380.000 berapa gitu ya? Ya saya kaget, pokoknya lemes, kaget.
nangis Pak, nggak bisa ungkapin Ada yang pokoknya. lihat nggak pas nangis di Saya ATM, di ATM itu, ada yang lihat nggak? enggak, Sendirian pas aja. hari itu mm, pas sepi, pas jam makan siang kan BRI-nya kan ngano apa istirahat. Saya Mhm. langsung istirahat, saya ikut duduk duduk di sebelah ATM gitu nangis. Ya Allah, alhamdulillah kok dapat uang segini, tapi saya masih bingung ini uang siapa, kan takut Pak saya. Mhm. Saya udah bank BRI-nya kan udah buka, udah habis istirahat, saya masuk ke kantor tanya sama Pak Satpamnya, Pak saya mau nanyakan ini kok ada transferan segini tuh, uang transferannya siapa, apa salah kirim, kan saya gitu. Mhm. Dicek dicek bagian servis tuh nggak ada pengirimnya, nggak ada pengirimnya Bu, ini Terus emang udah di ATM paling bukan gitu. Enggak Pak, saya nggak pernah ngisi uang di sini, nggak pernah transfer di sini, nggak pernah saya gunakan ATM saya. Ya udah ini rezeki ibu gitu katanya. Ya saya nangis tuh, saya kan pas mau perjalanan ke Pak D, mau nengok pas Pak D sakit kan, mhm. rumahnya tuh jauh. Lah saya di jalan itu sambil nangis, sambil sholawat, nggak bisa, pokoknya nggak bisa fokus di jalan, pokoknya nangis, seneng, pokoknya seneng, bingung sendiri. Itu Saya waktu pas itu, itu, halo Mbak. Waktu Mbak cek itu ke ya, Waktu Mbak cek ke customer service di bank itu kelihatan uang masuknya tanggal berapa? Berarti udah lama banget masuknya atau masih baru-baru masuk? udah lama, udah lama, tapi saya ingat itu sesudah saya membaca sholawat, seingat saya itu. Oh gitu. Ini udah lama Bu gitu, tapi kan udah ada 3 bulanan saya membaca sholawat. Tapi sebelum saya tahu ada transferan ini kan usaha saya juga lancar Pak, nggak pernah uh, bakso nggak pernah nggak nyisa, habis Mhm. terus, banyak yang suka kan gitu. Saya itu udah Pak, udah keberkahan dari Allah, itu udah seneng Pak kalau bakso saya udah habis itu. Kalau ibu Nggak, jualan bakso, kalau semenjak laris, keuntungannya rata-rata berapa per hari? Boleh tahu nggak? boleh ya, saya kan bakso bukan bakso gede Pak, tapi bakso itu yang keliling itu loh Pak. Oh iya. Tapi berangkat saya itu jam 4 sampai jam 7 itu udah habis 8 kilo. Berapa rupiah tuh kalau kalau habis Tapi semua? kan ya kali ya 200 lah untungnya gitu. Oh, alhamdulillah itu kan Tapi banyak-banyak juga. Mhm. ya tapi tuh Pak, ya saya laris. Emang ya buat kebutuhan, tapi itu uangnya nggak pernah apa ya? Cukup. Nggak pernah cukup gitu loh. Ya nggak pernah cukup-cukupnya itu pas saya berhenti bekerja, berhenti jualan, itu perasaan saya tuh uang selalu ada, nggak pernah gimana ya, nggak pernah Nggak pusing pernah gitu nggak ada loh, gitu. nggak pernah mikirin Jadi uang. sekarang udah nggak jalan bakso lagi sekarang? Udah ada 2 bulan. Udah nggak jualan lagi? Nggak. Kena, Saya fokus ke sholawat aja. Kenapa Mbak Eh, memutuskan ya sudah berhenti berjualan? Kenapa memutuskan berhenti berjualan? ya itu pas saya dapat uang lagi, dapat ATM terisi lagi itu pas 2.100.000 itu Pak. Dapat lagi yang kedua Yang kali? ketiga, yang 2 kali itu 300 Oh, jadi yang pertama 300 masuk ribu. uang ATM terisi sendiri pertama 1.300.000 ya. Yang kedua dapat 300, yang ketiga dapat 2 juta berapa? 100 2 juta pas 100. tanggal 8 berarti 1 bulan kemudian Pak, Agustus itu 2 kali, Mhm. Agustus 2 kali, terus tanggal 8 itu terisi lagi 2.100.000. Masya Saya itu Allah. langsung nangis. Anak saya itu yang pertama itu Pak, saya kasih lihat Pak, ini keberkahan sholawat yang ibu baca setiap hari, setiap saat, setiap malam
jarang tidur ya ini dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Saya nangis terus itu, Pak. Saya senang, saya pokoknya nggak bisa Suaminya Mbak tahu bisa nggak? kata-kata lagi. Suaminya apa komentarnya? Suami saya kan jarang pulang, kerjanya kan di proyek Palembang sana. Mhm. Ya saya pas pulang kemarin saya cerita semua itu, suami saya bilang gini, padahal yang lihat YouTube-nya Pak Muklis itu saya duluan ya Bu, tapi kan Bapak nggak pernah nggak pernah Mengamalkan. membacanya gitu loh, nggak pernah mengamalkannya gitu. Saya itu dulu udah dikasih tahu sama suami saya, ini loh Bu, sholawat pakai ini nanti semoga dagangan ibu laris. Tapi saya pas dikasih tahu suami saya nggak gubris, nggak saya amalkan. Kayaknya Tapi nggak percaya gitu ya. Masa sih dengan selawat begini? kalau nggak tergerak dari hati saya sendiri tuh gimana gitu mau mengamalkannya gitu Pak. Iya, Ya pas iya. Masya kemarin Allah. itu, tapi pas saya ini nggak bekerja pun suami saya itu alhamdulillah Pak, derajatnya udah naik, kerjaannya sekarang alhamdulillah bukan yang seperti kemarin-kemarin kan. Alhamdulillah sekarang rezekinya cukup gitu. Saya nggak kerja pun suami saya transfernya nggak seperti pas saya kerja. Alhamdulillah Oh, sekarang tuh gajinya naik. Aku begitu. pokoknya ini iya, pokoknya ini keberkahan sholawat gitu. Kalau nggak ngerasain sendiri nggak bakal percaya kan Pak. Teman Mm-mm. saya itu ada kesusahan kan, banyak Mhm. pikiran, banyak masalah. Saya suruh ngamalin dia kan nggak mau. Ya udah saya tahu aja. Itu kan saya kan juga saya kasih tahu ini loh. Keberkahan sholawat saya itu ATM terisi berkali-kali, nggak pernah kehitung berapa kali itu kan. Saya sewaktu butuh uang itu ATM pasti ada gitu. Mhm. Tapi kan dia kayak nggak percaya, rasain sendiri. Tapi alhamdulillah Anaknya ibu udah ikut ngamalin juga. Anaknya paling besar umur berapa sih? anak saya paling besar umur 13 tahun, ya ikut ngamalin. Tapi satu hari itu nggak kuat, sampai berapa ribu itu nggak kuat, paling 2.000 3.000 kayak gitu dok Pak. Oh Tapi saya iya, nggak pernah maksa. nggak apa-apa ya kalau anak-anak. Soalnya kan ini Kalau anak-anak udah bagus gitu, iya udah bagus banget. ya 2.000 3.000 gitu. Dia juga minta sendiri, nggak pernah saya suruh gitu, nggak Bu, saya beliin itu loh, Tasbih. tasbih digital gitu. Saya kan udah habis banyak ya Pak. Mhm. Pokoknya kalau beli 2 kan rusak, beli lagi gitu kan, tiap hari dipencet terus satu hari satu malam kan, nggak pernah berhenti kalau saya kan. Mhm. Walaupun saya nggak kerja itu, tapi saya itu sholawat itu satu hari satu malam tidurnya itu cuman jam 11 malam tidur, Sampai jam jam 1 malam bangun, bangun. jam 1 malam, bangun sholawat lagi sampai jam setengah tiga itu saya Sholat sholat tahajud. tahajud, sholat tobat dulu, sholat hajat, sholat tahajud, langsung sholat witir. Itu baru saya baca sholawat, baca sholawat Nabi, sholawat Jibril, sholawat tasbih apa itu loh Pak, yang saya tuh inspirasinya dari itu loh Pak, Syahrul Muklis Oh, itu itu. tasbih malaikat. Ya, pokoknya semua yang dibaca Pak Syahrul Muklis itu saya lakukan semua, tapi saya masih ngasih tambahan, masih baca surat Al-Waqiah Al-Waqiah. ya. Iya, langsung itu surat apa gitu, pokoknya banyak, masih Anas, pokoknya semua itu banyak bacaan Pak sampai subuh. Masya Allah, luar biasa ya.
habis saya ditransfer terisi sendiri itu ATM saya 2.100.000, itu seminggu kemudian terisi lagi Pak, Berapa lagi 300.000. Oh gitu. 3 ya langsung ini seminggu lagi, nggak ada seminggu Pak, tanggal 28 September ya, itu terisi lagi 1.150.000. Oh jadi udah berapa Itu kali krisis sendiri? Ada berarti udah 5 kali lebih ya? Masih banyak lagi Pak, pokoknya itu selalu terisi, saya tuh nggak pernah kehabisan uang gitu. Kalau pas nggak ada uang pasti di ATM ada gitu. Masya Itu Allah, pas luar biasa ya. Dan itu Mbak iya, Mbak cerita nggak kayak tanggal ke teman-teman dekat atau ke tetangga? Mbak cerita nggak sih? enggak Nggak pernah. enggak sama sekali, enggak ada Maksudnya yang percaya, biar mereka enggak juga ada, mengamalkan salawat gitu loh. Nggak pernah. enggak ada yang percaya Pak. Enggak ada yang percaya. Soalnya ya kalau saya itu ngerasain sholawat kalau nggak ditambahin Yakin gitu ya? puasa Senin Kemis, sholat duha, sholat tahajud itu kayaknya kurang gitu loh Pak. Kalau Ya. saya itu saya 100% yakin itu pas selama 2 bulan ini saya berhenti bekerja. Dulu pas 1 minggu berhenti bekerja itu saya begini Pak, apa cukup nanti ya gitu, saya masih bimbang. Tapi pas 1 minggu lebih itu saya yakin pasti Allah mencukupi kebutuhan saya. Walaupun saya nggak bekerja, tapi suami saya alhamdulillah gajinya udah naik, tapi ATM saya selalu terisi. Sampai suatu ketika itu Pak, saya itu nggak punya uang sama sekali. Anak saya sakit, yang gede itu sakit. Saya nggak punya uang sama sekali. Saya nangis 1 malam itu toh nggak tidur sama sekali. Pokoknya dari sore sampai pagi itu nggak tidur. Saya nangis Salawat terus aja gitu, sampai salawat ya? Ya sholawat terus, nggak pernah. Saya tuh nggak pernah, walaupun sedih, seneng itu sholawat terus, nggak pernah. Terus akhirnya Nggak gimana? pernah putus. Akhirnya gimana? Ya saya Anaknya sembuh? pagi, nggak pagi itu 6:30 saya pergi. Pokoknya ya pergi aja sama anak saya, mikirnya mau periksa gitu. Saya gitu 6:30 itu mampir ke ATM. Tapi saya masih nangis terus. Saya bilang, ya Allah, bila Mbak rezeki sedikit aja, nggak apa 100.000 apa 150.000 udah cukup ya Allah, saya begitu. Saya nggak minta banyak-banyak, yang penting buat periksa, saya gitu Pak. Saya baca bismillah 3 kali sama sholawat Jibril 3 kali. Saya masukkan ke ATM, alhamdulillah ada uang 300.000. Saya nangis itu Pak, nangis. Banyak orang itu nggak peduli saya. Itu ATM ramai banget itu. Pokoknya saya udah seneng itu. Saya nangis sampai ke klinik itu, saya masih nangis. Anak saya tanya, kenapa Bu? Ya ini, Ibu selalu dapat rezeki dari Allah. Sewaktu Ibu nggak punya uang, sewaktu Ibu butuh pertolongan, tuh Allah selalu ada, Nduk. Saya bilang gitu. Anak saya nangis. Soalnya anak saya itu tahu semua Pak. Saya kalau ATM terisi itu, anak saya pasti pas ikut saya ke ATM, pas keluar bareng gitu Mas. Pak, maksudnya pas kita pergi bareng gitu. Pas ikut, dia tak tahu. Itu kan pas terakhir pengambilan uang kan pasti ada mulai itu tak kasih tahu sama anak saya. Itu pas pokoknya itu paling menyedihkan itu. Yang teringat selalu itu Pak. Jadi anaknya ada juga lagi, kayaknya udah yakin juga ya dengan salawatnya, terbawa sama ibunya gitu ya. Ya, kalau anak itu nurut perilaku itu dari ibunya. Kalau ibunya
rajin sholat, rajin sholawat. Pasti anaknya itu juga mau nakal itu jadi gimana ya Pak? Nggak enak gitu loh. Ibu saya gitu kok, masa saya kan gitu. Tapi kalau ibunya perilakunya nggak baik, pasti ya anaknya ya, ibu saya begini kan begitu. Ya sedikit banyaknya itu ada perubahan lah sama anak itu pasti Pak. Iya, iya. Ya walaupun nggak Iya, iya. walaupun nggak 100% melakukan sholat Jadi tahajud gitu. sudah terbiasa ya tidur hanya 1 jam 2 jam tiap hari ya nggak? Kalau siangnya nggak ngantuk mbak, nggak lelah, nggak capek itu gimana? Enggak. Pas pertama kali 1 minggu 2 minggu itu capek Pak, sakit semua badannya tuh sakit semua sampai pijet saya itu. Tapi saya nggak berhenti, saya pengennya gitu pokoknya walaupun saya nggak kerja tapi saya masih rasa berterima kasih sama Allah gitu loh Pak. Selama ini saya dapat bantuan dari Allah itu banyak sekali, yang 300 itu nggak kehitung itu. Pokoknya kalau selalu saya nggak ada uang pasti di ATM ada gitu. Kalau nggak ada pas saya butuh 2 kali nggak ada, saya pas butuh itu nggak ada. Tapi pas 3 jam kemudian itu ada yang ngasih uang. Saya kaget. Ini buat jajan anaknya lah. Ngapain aku? Saya nggak ngapain kok dikasih uang saya gitu. Bude saya itu nggak apa-apa dikasih 200. Saya tuh padahal nggak ngapain di rumah Pak, dianterin uang katanya ada rezeki gitu Pak. Itu pas saya pas butuh uang tapi di ATM nggak ada, itu berapa jam kemudian saya dianterin uang kan bude saya. Pokoknya tuh selalu gitu. Kayaknya apa ya? Makanan apa? Kayaknya kurang apa ya? Kalau dipikir-pikir kok bisa ya? Kok nggak masuk akal gitu ya? Kejadiannya itu ya. ini kemarin Pak Muklis pas WA itu saya nganterin orang, itu bukan simbah saya sendiri, itu dia minta tolong gitu dianterin. Alhamdulillah masih dikasih uang, masih dibelanjain. Apa yang di pikiran saya 2 hari kemarin itu dibeliin bah semua. Saya pengen ini, sabun saya habis apa dibelanjain semua Pak itu. Pokoknya tuh saya seneng sekali itu kemarin. Itu padahal kepikiran kapan ya saya belanja lagi, sabun habis apa habis kan gitu Pak. Alhamdulillah itu kemarin. Ya pokoknya yang apa yang di pikiran saya itu pasti saya itu dikasih Allah gitu loh Pak, walaupun saya nggak beli sendiri gitu. Masya Allah. Ini yang saya rasakan. Iya. Oke, Mbak ada pesan-pesan nggak sama teman-teman yang melihat video ini? Ya buat yang mengamalkan sholawat, jangan putus asa walaupun doanya belum terkabul. Pasti kan ya namanya manusia kan pasti pengen cepet terkabul kan Pak. Iya. Tapi nggak usah terlalu mikir harus terkabul semua apa yang diinginkan. Tapi kita sholawat aja dengan ikhlas. Pasti Allah itu ngasih. Walaupun hari ini tapi besok kan gitu. Saya udah pernah ngerasain walaupun saya nggak di ATM saya nggak terisi, tapi kan dapat transferan dari suami, lumayan gaji suami saya naik gitu kan Pak. Dapat bonusan dari uang. Halo Mbak, saya mau tanya lagi Mbak, kalau dulunya bersalawat itu kan nggak pernah minta ya Allah istilah ATM ku ini, pernah nggak minta gitu atau memang sudah menduga bahwa ATM akan terisi atau gimana? Enggak sama sekali. Niat saya itu jualan saya lapis gitu Dok. Jadi maksudnya saya itu jadi maksudnya ATM terisi sendiri itu terjadi tiba-tiba tanpa disadari ya, bukan karena diminta sama Allah ya? Enggak, saya enggak minta. Oh, ya Allah isikan ATM saya, itu enggak pernah Pak. Itu gitu. Dulu pas kali itu saya malah bingung, masa ya ATM terisi sendiri, paling ya
transferan dari orang lain salah atau gimana, mikir saya kan gitu, belum yakin kan gitu Pak. Tapi saya merasa dagangan saya laris gitu. Tapi gini Pak, walaupun dagangan, tapi kan saya nggak bisa fokus ke sholawat gitu loh. Kalau saya masih setiap hari kerja, saya tuh kerja itu dari subuh sampai malam. Itu istirahatnya jam 10 siang sampai jam 12. Itu cuma itu toh Pak. Jadi saya nggak bisa istirahat sama sekali. Jadi nggak fokus sama sholawat gitu. Saya lebih seneng nganggur aja ini. Iya, jadi kalau Mbak berselawat nggak pernah misalnya sambil megang ATM agar terisi sendiri, nggak gitu ya? Maksudnya saya nanya ini biar orang-orang pada tahu kok bisa sih terisi sendiri itu gimana caranya, kan banyak juga yang nanya ke saya. Nah, jadi dengan penjelasan Mbak ini biar mereka ngerti gitu loh, bahwa cara mendoakan ATM terisi sendiri itu nggak gitu-gitu amat gitu loh kan? Enggak. Kita meminta untuk mencukupi kebutuhan kita gitu. Nggak usah minta yang muluk-muluk, pasti Allah sudah tahu apa yang kita butuhkan gitu Pak. Oh iya. Saya nggak punya uang serupiah. Saya kan pas suami saya belum transfer ya, itu uang saya udah habis buat kebutuhan. Itu saya bilang, ya Allah berilah hamba rezeki sedikit aja buat belanja kebutuhan anak saya yang kecil gitu kan, buat pampers, buat susu gitu Pak. Ya Allah, hamba cuma meminta sedikit aja Pak, ya Allah, saya begitu. Saya ke ATM, itu deket sana, masih jauh sini, saya kan di pelosok ini Pak. Itu di kota sana. Saya sampai kota, itu saya turun di ATM. Saya masih bingung. Kan baru 1 minggu saya dikasih uang sama Allah Subhanahu Wa Taala buat periksa anak saya kan. Yeah. Masa 1 minggu lagi saya minta gitu loh. Saya kan juga nggak enak sama Allah gitu loh Pak. Masa setiap saat minta gitu loh. Saya minta sedikit aja buat beli pampers gitulah. Saya baca Bismillah 3 kali, sholawat Jibril 3 kali, saya masukkan ke ATM. ATM saya terisi lagi 300.000 lagi. Itu buat belanja semua. Saya buat belanja, beli sabun, beli pampers, beli apa yang saya butuhkan. Iya. Tapi kalau sama Allah, Bu ya gini, kalau sama Allah itu nggak ada cerita nggak enak, malah Allah sangat senang kalau kita minta sebanyak-banyaknya, minta sangat sering. Tapi kalau sama manusia nggak boleh minta sering-sering mungkin itu. Tapi kalau sama Allah beda. Kalau sama Allah minta sesering mungkin, minta sebanyak-banyaknya. Gitu aja. Iya. Saya nggak pernah Allah saya minta segini itu enggak. Ya Allah, berilah kecukupan untuk hidup saya dan kematian saya nanti husnul khatimah gitu, sekeluarga saya, minta saya gitu Pak, anak saya jadi anak yang soleh-solehah gitu. Nggak pernah muluk-muluk saya minta begini tuh nggak pernah. Mintanya ya penting cukup di indah di akhirat gitu minta saya. Jadi Mbak sekarang lebih nyaman tidak bekerja dan mendapatkan rezeki langsung dari Allah dengan keberkahan selawat daripada yang dulu pada saat bekerja ya sibuk mikirin uang gitu ya. Ya, bener Pak. Dulu itu kan capek, pusing. Kalau sekarang nggak ada uang ya udah. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kalau kita nggak kerja ya nggak bisa makan, kita harus kerja, itu menurut Mbak gimana? Bener nggak pendapat seperti itu? Nggak bener ya? Saya itu walaupun nggak kerja, sedekah subuhnya juga nggak telat ya, walaupun sedikit tapi saya kumpulkan di celengan kan gitu. Nanti kalau udah banyak nanti saya kirim kemana gitulah, ke panti asuhan apa kemana gitu. Udah lama saya sedekah itu tapi belum pernah saya buka gitu. Itu saya kalau ada suami saya transfer gitu ya 2 minggu sekali kan transfer, saya nyisihkan uang Pak. Walaupun kebutuhan banyak itu saya buat sedekah, buat celengan saya pengen umroh itu udah ada celengan sendiri-sendiri itu, ada buat kekoh anak saya,
buat yang nanti buat bulan puasa kan nanti pengen saya itu setiap hari itu ngasih takjil gitulah, setiap hari buat takjil buat disedekahin gitu. Pengen saya itu udah nabung sampai dari sekarang saya Masya masih yang Allah. kalau Jumat kalau Jumat saya dari dulu itu sebelum saya membaca sholawat itu saya udah sedekah Jumat, tapi belum tahu sedekah subuh apa itu belum tahu. Iya, Taunya iya, iya. pas ngamalkan sedekah subuh. Saya kalau Halo? pokoknya ya punya uang nggak punya uang pasti ada. Saya itu ngasih nasi di jalan-jalan gitu di kota sana Pak, di kota itu di kota kan Oh. banyak ya, ada yang pemulung Iya, iya, iya. saya mikir saya begini ya saya tuh nggak kaya nggak apa Pak, saya orang biasa, saya di kampung di pelosok ini, tapi saya masih bersyukur, alhamdulillah saya masih cukup, kebutuhan saya masih cukup, masih melihat orang yang di bawah saya gitu, saya mikir Iya, iya, iya. saya Iya. pengennya itu cukup sedekah Jumat itu jangan sampai lupa gitulah, Iya, iya, iya. pokoknya itu. Oke Mbak, terima kasih ya. Itu sudah hampir setengah jam kita ngobrol. Makasih banget loh sudah berbagi inspirasi. Semoga banyak yang meniru jejaknya Mbak ini. Mbak siapa namanya ya? Mbak Mami ya? Iya iya Ya. Yang menonton nanti Iya, video Pak. ini banyak yang meniru dan juga keberkahannya Mbak juga punya dapat pahala yang luar biasa dari Allah SWT. Gitu Mbak ya. Amin. Ya Rabbal. Sampai jumpa Ya, nanti Pak. insya Allah kalau ada testimoni lagi dikasih tahu lagi ya biar kapan-kapan saya wawancara lagi ya. Ya. Doakan saya ya Pak, Iya, Masya Allah. semoga suami saya kerjaannya tambah lancar, apa yang diinginkan suami saya itu terwujud sebelum yang dijatuhkan tempo gitu Pak. Amin ya Allah. Gitu. Ya. Begitu Mbak ya. Ya, Terima Pak. kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, begitulah teman-teman. Tadi saya sudah wawancara Mbak Mami ya. Alhamdulillah beliau merasakan sendiri dengan keberkahan salawat. Bahkan kehidupannya jauh lebih baik dan jauh lebih tenang setelah beliau itu tidak bekerja lagi, maksudnya tidak jualan bakso lagi, hanya fokus bersalawat saja. Dan tidurnya pun cuma 1 jam 2 jam per hari aja. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dari seorang ibu rumah tangga loh, yang punya banyak anak, punya banyak kegiatan di rumah, bisa menyempatkan waktu untuk bersalawat sebanyak-banyaknya setiap hari. Bagaimana dengan teman-teman ibu rumah tangga juga yang di rumah? Jangan sampai kalah dengan ibu Mami ya. Semoga bisa menjadi inspirasi testimoni kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.